Hai, welcome to my YouTube channel, Cerita RYL. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube channel ini. Bayangan di cermin di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arfan. Ia pendiam, suka menyendiri, dan lebih sering bermain di kamarnya daripada bersama teman-temannya. Suatu hari, saat sedang bermain di kamar tua di loteng rumahnya, ia menemukan sebuah cermin besar berbingkai emas. Cermin itu tampak kuno dengan ukiran bunga yang terlihat hampir hidup. Ketika pertama kali berdiri di depan cermin itu, Arfan merasakan hawa dingin yang aneh. Namun, yang benar-benar membuatnya kaget adalah bayangan seorang wanita muda berambut panjang dan berpakaian putih yang muncul di pantulan cermin itu. Wanita itu tersenyum padanya, meskipun ketika Arfan menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Sinta. Ia berkata bahwa dirinya terperangkap di dalam cermin itu sejak bertahun-tahun lalu dan hanya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki jiwa yang bersih. Arfan, yang masih kecil dan polos, tidak merasa takut. Ia malah merasa senang akhirnya punya teman yang mengerti dirinya. Setiap malam, setelah semua orang di rumah tidur, Arfan berbicara dengan Sinta. Mereka berbagi cerita, bercanda, bahkan bermain tebak-tebakan. Sinta sangat ramah dan Arfan merasa nyaman dengannya. Namun, perlahan-lahan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Arfan mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria tua berwajah bengis yang mengejar Sinta dengan pisau. Setiap kali ia mencoba membantu, pria itu akan berbalik dan menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Ketika Arfan menceritakan mimpi itu kepada Sinta, ekspresi wajah Sinta berubah. Ia tampak sedih dan mengatakan, dia adalah orang yang membuatku seperti ini. Arfan menjadi penasaran dan mulai mencari tahu tentang sejarah rumahnya. Ia menemukan sebuah buku harian tua milik pemilik rumah sebelumnya. Di dalamnya, ada cerita tentang seorang pembunuhan. Seorang wanita bernama Sinta yang cantik, tetapi diduga menjadi penyebab kecemburuan mematikan. Suaminya, yang dikenal sebagai pria kaya tetapi penuh amarah, telah membunuhnya di dalam kamar loteng itu tepat di depan cermin. Saat Arfan menatap cermin malam itu, Sinta mulai berubah. Wajahnya yang lembut perlahan memudar, berganti menjadi wajah pucat dengan mata penuh air mata darah. Ia memohon pada Arfan, "Tolong aku. Bawa aku keluar dari sini. Pecahkan cermin ini agar aku bisa bebas." Arfan ragu, tetapi Sinta menangis dengan sangat pilu, membuat hatinya tersentuh. Dengan palu yang ia temukan di gudang, ia menghancurkan cermin itu. Namun, saat cermin pecah, bukan pembebasan yang terjadi. Ruang loteng tiba-tiba menjadi gelap. Dari serpihan cermin, sosok pria tua yang sering muncul dalam mimpi Arfan muncul, tertawa dengan suara yang menggema. "Terima kasih telah membebaskan kami," katanya. Pria itu adalah suami Sinta, dan selama ini Sinta telah memanipulasi Arfan untuk membebaskan keduanya. Sinta, dengan wajah yang kini tampak penuh dendam, hanya tersenyum kejam pada Arfan. "Terima kasih, Arfan. Sekarang giliranmu tinggal di sini," katanya. Keesokan harinya, keluarga Arfan menemukan kamar loteng terkunci rapat. Arfan tidak pernah ditemukan, tetapi orang-orang yang masuk ke loteng itu bersumpah sering melihat bayangan seorang anak laki-laki menangis di serpihan-serpihan cermin yang tersisa. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kamu suka dengan cerita ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman atau keluarga Anda ya.